Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini atas segala nikmat yang telah diberikan untuk kita, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu bentuk ketaatan kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan diteruskan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan sholat tarawih ada beberapa informasi. Yang pertama, yang bertindak petugas pada malam hari ini Bilal, Saudara Maulana Tihar, Imam dan Kultum oleh Bapak Ustadz Dr. Hasan Lutfi Al-Tamami MA. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan petugas untuk besok malam, pembawa acara adalah Saudara Jahid, Bilal Saudara Kamal Abdurrahman, Imam Tarawih dan Kultum adalah Bapak Ustadz Asep Saifuddin. Dan selanjutnya pendapatan kotak tromol semalam itu berjumlah Rp500.000, sehingga total penerimaan kotak tromol pada malam semalam sebesar Rp5.855.000. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga infak dan sedekah yang telah diberikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Musalla Al-Musaddiq dan jamaah Musalla Al-Musaddiq, para remaja, putra dan putri, kaum sepuh, dan seluruh generasi-generasi penerus yang insya Allah mudah-mudahan mereka mewarisi musalla ini sebagai penerus kita. Amin. Semoga Allah anugerahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ke-10, ya, malam ke-10. Mudah-mudahan kita selalu berharap bisa menyempurnakan ibadah tarawih sampai malam terakhir, dan dalam keadaan sehat walafiat, ya, mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Yakin Allah berikan kesehatan pada kita. Bapak dan Ibu, kalau dalam redaksi Al-Quran terkait dengan puasa itu kita mendapatkan kata la'alla. Kata la'alla itu merupakan salah satu bentuk tujuan Allah mewajibkan puasa kepada kita itu agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu punya tujuan. Sama nih, kita nih punya bisnis tuh ada tujuannya. Kita bekerja ada tujuannya. Semua punya tujuan. Tujuan dalam ibadah puasa salah satunya adalah untuk membangun pribadi manusia yang bertakwa. Salat tujuannya untuk
mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan zakat tujuannya untuk membersihkan jiwa kita dan harta kita dari unsur-unsur yang berbau haram. Kira-kira haji tujuannya untuk memperkenalkan kebesaran Allah kepada manusia agar manusia yakin, kuat, teguh imannya dan semakin bertambah ketika melihat kebesaran Allah melalui berbagai macam tradisi, budaya, bahasa yang dibawa oleh semua jamaah datang ke sana. Jadi itu semua ada tujuan. Kita mau nikah kan ada tujuannya, ya kan? Itu ngaku. Kerja ada tujuannya. Nah, tujuan orang yang tujuan Al-Quran untuk manusia itu agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Kelak diharapkan orang yang bertakwa itu dijamin oleh Al-Quran sebagai orang ahli surga. Ya, jadi surga itu disebut u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu buat orang yang bertakwa. Nggak ada yang tidak takwa tidak akan masuk dalam surga. Nah, salah satu hadis yang menerangkan tentang ciri-ciri orang bertakwa sebagai ahli surga itu, Nabi pernah mengatakan ada 4 hal. Ini kriteria ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai ahli surga. Arba'u khisalin li ahlil jannah. 4 hal sebagai penduduk surga. Tandanya apa? Kata Nabi, wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Nah itu seneng terus gitu. Nggak pernah tuh ada muka masam, jametut. Apa jametut ya? Ya, bahasa Sunda itu ya, jametut. Jadi wajahnya nggak nyaman dilihat. Datang ke rumah tersenyum, melihat istri tersenyum, anak tersenyum, bunga terus. Baik lagi punya uang ataupun tidak punya uang. Kan kita beda. Ya. Lagi punya duit baru ketawa, nggak punya duit baru mumet. Ya kan? Ya, itu takaran iman kita tuh kayak gitu tuh. Ya. Inilah harus diperhatikan oleh kita. Datang ke masjid selalu bunga, menampakkan wajah yang ceria dan berseri-seri. Betapapun dirinya sebenarnya sedang susah, betapapun dirinya hatinya sedang gundah gulana, ahli surga itu kata Nabi tidak akan pernah menampakkan sesuatu yang membuat orang berduka, selalu membuat orang itu ceria gitu. Itu tujuannya gitu. Itu satu, wajhun malihun. Dipakai nih Bu ya, sambut bapak datang dari masjid, pulang bareng berdua tersenyum tuh. Ini salah kalau kita pulang main marah-marahan dari masjid, ke masjid main marah-marahan, kapan mau jadi ahli surga? Satu. Yang kedua kata Nabi, lisanun fasih, ucapannya selalu baik, benar, nggak pernah tuh ngomong-ngomong yang selalu menyindir, menyinggung perasaan orang, apalagi ghibah. Allah ingatkan dalam surat Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang yang ngumpul sedang bercerita, membuat cerita-cerita rahasia, nah, ngomongin orang lah karena bahasa kita. Ingat kata Allah, Allah yang keempat ada di situ. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum.
Kalau ada 5 orang yang ngumpul sedang ngobrolin sesuatu, membicarakan keburukan orang lain, ingat ada 5 orang, maka Allah yang ke-6. Wala adna min dzalika, kurang dari itu pun sama, Allah ada di situ. Wala aktsara min dzalika illa huwa, dan lebih dari itu pun Allah tetap ada di situ. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Ainama kanu, dimanapun mereka berada. Jadi ingat, jadi kalau kita ngobrol nih dengan orang-orang yang ada, ya biasakan kita suka geng-gengan gitu. Itu bukan musola sini ya, musola dekat sono dah. Tuh geng-gengan, ngobrolin orang, ngomongin orang, gibah dan sebagainya. Ingat bahwa Allah ada bersama kita di situ, menyaksikan, mencatat. Ya, ingat itu. Bahkan Allah sampaikan di satu surat yang sama, ahsahullahu wa nasu. Allah akan mencatat apa yang masih diingat oleh pikiran kita maupun yang sudah dilupakan oleh manusia. Allah tetap catat itu. Kita udah lupa nih. Kita kalau ngaji minggu yang lalu, jangankan minggu yang lalu, ceramah yang kemarin aja lupa. Ya kan? Coba lihat, ingat nggak ceramah yang kemarin isinya apa? Allah tetap akan mencatat meskipun yang teringat atau tidak diingat, dilupakan oleh kita, terlupakan oleh kita, sama sekali Allah akan catat. Jadi ingat-ingat nih, kalau kita ngobrol, bahasa kita lisanun fasih, bahasa yang selalu menyenangkan, sama anak, sama istri, itu pokok tuh di keluarga ya. Dulu kan kita sering doain waktu nikah. Nggak tahulah kalau usia-usia yang 60 tahun kayak apa nikahnya dulu di kampung, jangan-jangan lagi kebanjiran lagi ya. Kalau yang sekarang kan modern, di hotel, di gedung dan sebagainya. Waktu kita generasi 60 tahunan ke atas itu kan kampung ya. Apa doanya itu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa yang selalu diingat-ingat tuh. Ngomong yang baik-baik, ngomong yang lembut-lembut, lisan fasih. Dalam Quran itu kita temukan tuh banyak istilah atau term-term yang terkait dengan lidah, ucapan. Ada qaulan baligha, yang jelas, ucapan yang jelas. Ada qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Qaulan sadida, ucapan juga yang baik. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan azima, ucapan yang agung. Qaulan baligha, ucapan yang jelas. Qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Nabi Musa ketika diinstruksikan oleh Allah menghadap Fir'aun, Allah bilang, qulu qaulan layyinan. Kamu ngomong sama Fir'aun tuh baik-baik, lembut-lembut aja. Wataknya keras. Kita punya suami atau ibu punya suami wataknya keras, ngomong yang lembut-lembut. Atau suami punya istri wataknya keras, ngomong yang lembut-lembut. Kita punya anak wataknya keras, ngomong yang lembut-lembut. Anak punya bapak, punya emak, ngomongnya wataknya keras, ngomong yang lembut-lembut. Lembut itu indah. Kita kan enggak. Padahal mah ada di depan kita, tapi ngomongnya keras. Padahal cukup berbisik juga kan kedengeran itu. Kalau lagi marah kan, apa kamu? Padahal di depannya. Ngapain repot-repot keras-keras? Padahal ngomong pelan juga kan kedengeran. Jadi itu mubazir sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi coba diperhatikan tuh tanda ahli surga itu. Ngomongnya benar, ngomongnya baik, ngomongnya santun, ngomongnya tidak menyinggung orang lain, ngomongnya selalu dirindukan oleh orang lain. Kapan dia datang lagi ke kita, selalu terhibur dengan ucapannya. Itu bisa kita lihat ahli surga.
Lalu yang ketiga kata Nabi, qalbun taqiyun, hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Kata qalbun itu di dalam Quran tidak kurang dari 30 kali diungkap. Ada yang diungkap dengan mufrad tunggal, ada jamak, qalbun, qulubun. Ya. Itu tidak kurang dari itu. Istilah hati dalam Al-Quran itu ditemukan di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3 term, 3 istilah. Ada sudur, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang menggoda hati manusia, gitu kan, sudurin nas. Sudur itu lapisan pertama tuh, sudur tuh. Jamak dari sadrun, ya. Alam nashrah laka sadrak, itu kan ada sadrak. Nah, kata sadrun maka jamaknya sudur. Itu lapisan pertama. Lapisan keduanya baru Allah nyebut dengan qalbun, qulub. Ya. Ya. Inna sam'a, nah apa namanya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada mereka punya hati tapi tidak faham, gitu. Qalb, qulub. Lapisan kedua. Lapisan terdalamnya itu Allah menyebut dengan fuad. Fuad jamaknya afidah, untuk menyebut hati. Ini harus bersih semua. Misalkan Al-Quran menyebut walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Afidah, hati terdalam. Lapisan luar itu perisai namanya, penjaga, supaya tidak masuk ke dalam lapisan tengah. Karena ini yang kemudian akan berbulak-balik membuat orang ragu. Ada doa itu dalam tahiyat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati. Jadi hati itu gitu, al-qulub, ya. Karena bisa ragu, bisa yakin, bisa ragu. Itu yang kemudian dalam apa namanya, hadis Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, itu di situ. Ya, yang peran yang kedua itu qalbun itu. Nanti yang terdalamnya itu yang disebut fuad. Itu termasuk persoalan keyakinan. Ini keburukan jangan sampai masuk yang terdalam itu. Itu akan rusak sekali. Ya. Bapak dan Ibu, Nabi mengatakan qalbun taqiyun. Ahli surga itu salah satunya adalah orang yang memiliki hatinya bersih. Nggak pernah hasud, iri, ria, gitu. Nggak pernah pengen dilihat orang. Ya, dia laksanakan aja karena Allah. Nggak pernah itu pengen dipuji orang, gitu. Memberi, nggak pernah pengen apa namanya, disanjung orang dan seterusnya. Karena lillah sudah mengalir. Makanya ini perlu dibangun oleh kita nih. Apapun yang kita lakukan, bersihkan hati kita. Karena dari sini sumbernya. Pikiran-pikiran jahat itu sumbernya dari sini. Kalau di sininya sudah nggak benar, kesininya akan nggak benar. Maka ketika di sini tidak benar, maka tindakan pun tidak benar. Semua akan berhubungan dari hati, pikiran, dan kemudian ke lidah, ke mata, ke pendengaran, ke anggota badan yang lain. Itu rusak semuanya. Makanya ini fuad, al-qalbu, as-sudur punya peranan penting untuk dibenahi. Ini konsepnya konsep ahli Imam Ghazali misalkan dalam Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya. Yang terakhir, yang keempat itu yadun sakhiyun. Tangannya dermawan, murah tangan, ya. Senang ngebantu orang. Ini ngebantu orang itu diniatkan oleh kita tetap sebagai sedekah. Bukan hanya tangan. Sedekahnya itu tidak hanya tangan, tapi juga sedekahnya bisa bahasa, bisa pengetahuan, bisa apa saja sedekah. Itu yadun sakhiyun. Yadun itu kan bisa saja kekuasaan. Ya. Misal dalam
hadis Nabi misalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau ada orang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan kekuasaannya gitu. Bisa yad itu disebut kekuasaan, bisa memang tangan itu simbol kekuasaan. Jadi bisa saja menolong orang itu dengan kekuasaannya. Ada dia punya kuasa pejabat, bisa ngebantu orang. Murah jadi pejabat itu, mau menolong orang, mau membantu orang yang susah, mau membantu orang-orang yang terkena musibah, turun ke jalan untuk menolong orang. Bukan pamrih, bantuannya itu memang bantuan karena Allah, bukan bantuan partai ya, bukan ya. Ya bukan, nggak ada sama sekali. Memang karena Allah saja, ya. Nggak ada bantuan-bantuan karena untuk dipilih dirinya. Kan ini bahaya sebenarnya, karena hatinya tidak benar. Coba lihat kalau kita ngebantu kemudian nggak terpilih, itu konbloknya dicabutin lagi tuh, termasuk sejadah musola itu kan dicabutin lagi, banyak yang begitu ya kan. Itu karena nggak karena Allah, itu hatinya tidak bersih kayak gitu ya. Ya sudah, karena Allah saja. Itu sakhiyun. Kalau model kayak gini nih, ini ahli surga. Jadi kalau kita membantu orang, ya membantu orang, belajarlah kita untuk ya karena Allah. Jangan pengen dipuji orang dan sebagainya. Nah, ini penting buat kita. Ini ahli surga. Berangkat dari kriteria muttaqin tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diasah nih di Ramadan ya untuk membangun dan mengubah perilaku kita dari yang tidak baik, insya Allah menjadi baik. Tapi kita yakin Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Sebesar apapun dosa kita dan kesalahan kita, Allah akan tetap merahmati kita, insya Allah ya. Mudah-mudahan keyakinan kita terhadap Allah semakin tebal, semakin kuat, dan kita insya Allah dijadikan oleh Allah orang yang ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.